ada suatu yang luar biasa tentang yang namanya unity. Dan unity itu ternyata bukan suatu hal yang gampang. Karena apa? Unity itu menuntut seseorang itu untuk habis. Karena kalau kita masih mempunyai ego, kita masih mempunyai pikiran kita sendiri, itu tidak bisa. Anda lihat di dalam Alkitab dikatakan apa? Sungguh alangkah baiknya jika saudara bisa hidup rukun bersama, bisa unity, bisa seirama, semuanya pada tempatnya. Alkitab berkata, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Jadi ketika semuanya berada pada tempatnya, yang kepala berada di kepala, berpikir, bertindak seperti yang Tuhan mau, yang tubuh, semuanya dalam posisi ini. Alkitab berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkatnya. Dan yang kedua lebih ajaib lagi, di dalam unity ini Alkitab berkata apa? Seperti minyak yang mengalir dari kepala Harun ke jenggotnya. Saudara dengar, ini bukan minyak yang biasa, tapi ini adalah minyak yang memberi seorang itu mempunyai akses ke ruang Maha Kudus, di mana dia bertemu dengan Tuhan dan hidup dalam kemuliaan. Artinya begini, saudara dengar, ketika kita tidak punya unity, Anda dan saya, kita tidak beres dengan orang, kita tidak mungkin bisa beres dengan Tuhan. Jadi saudara, itu bisa terjadi ketika kita punya yang namanya pikiran dan perasaan Kristus. Alkitab berkata gini, marilah kita menanggalkan, marilah kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus, yang walaupun memiliki kesetaraan dengan Bapa di surga, kesetaraannya sebagai Allah, dia setara dengan Bapa, dia setara dengan Roh Kudus, dia setara saudara. Tapi Alkitab berkata, dia tidak memakai hal itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bahkan dia mengosongkan dirinya, saudara, dan memakai rupa seorang hamba, mengambil hati hamba, saudara. Nah, saudara, kerendahan hati itu menjadi kunci unity, saudara. Dan kerendahan hati tidak kita dapati selain kita bergaul dengan Tuhan Yesus, bergaul dengan Roh. Karena Alkitab berkata, Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku, belajarlah kepadaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dengan demikian, kita akan mempunyai pikiran dan perasaan Kristus. Karena apa? Masing-masing kita dibesarkan dengan pola pikir yang berbeda, latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda. Cuman ketika kita bergaul dengan Tuhan, saya percaya satu hal, pengenalan akan Tuhan akan membuat kita rendah hati. Pengetahuan akan Tuhan, pengetahuan itu cuma membuat seorang itu jadi sombong. Tapi kalau pengenalan, dia akan menuntun kita semakin rendah hati. Dan ketika kita rendah hati, saudara, kita bisa mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Kita tidak pedulikan diri kita, tapi kita tempatkan Yesus sebagai posisi utama. Dan Alkitab berkata, kesanalah dia perintahkan berkatnya. Dan yang lebih ajaib lagi, hidup kita akan penuhi dengan kemuliaan. Kita bisa punya akses masuk ke ruang Maha Kudus, hidup dalam supranatural, hidup dalam berkatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.